Di balik kabut dingin puncak Dieng, seorang tante dokter yang mempesona dan penuh rahasia bertemu dengan pemuda relawan yang polos namun menggugah hati. Awalnya hanya numpang nginep, tapi malam-malam sunyi dan tatapan penuh makna mulai membuka celah di antara usia, status, dan logika. Bukan sekadar cerita cinta biasa. Ini tentang dua jiwa yang tak sengaja saling menghangatkan. Saat hati akhirnya bicara lebih jujur dari kata-kata. Halo, selamat datang kembali di ruang paling hangat untuk hati-hati yang sedang butuh dimengerti. Di sini, kamu nggak cuma dengar cerita, kamu diajak ngerasain detak-detak kecil yang sering kita sembunyikan di balik logika dan rutinitas. Tante doakan semoga kalian semua yang mampir ke channel ini selalu sehat, hatinya tenang, pikirannya jernih, dan yang lagi nunggu seseorang semoga segera dipertemukan dengan yang paling bikin nyaman. Kalau cerita ini bikin kamu senyum sendiri, teringat seseorang, atau malah bikin kamu merinding karena terlalu dekat sama kenyataan, jangan pelit ya. Klik like-nya, subscribe channel Celoteh Tante, dan share cerita ini ke sahabat, mantan, atau mungkin orang yang lagi kamu pendam diam-diam. Tulis juga di kolom komentar, kamu dengerin cerita ini dari daerah mana? Tante pengen tahu, sampai sejauh mana suara ini bisa menyentuh hati kalian. Udara Dieng menusuk lembut kulit Tante Nadira saat ia turun dari mobil. Matanya menyapu hamparan kabut, sejuk dan sunyi. Mirip hati yang coba ia dinginkan dari masa lalu yang panas dan penuh luka. Mantel krem membalut tubuh jenjangnya, langkahnya pelan tapi mantap menuju klinik kecil yang tampak sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di balik kaca jendela, sepasang mata memperhatikannya. Mata pemuda yang belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Senyum Nadira melengkung tipis saat seseorang menyapanya dari belakang. "Selamat datang di Dieng, dokter." Suara berat itu milik Alif, pemuda dengan sorot mata yang terlalu jujur untuk usia semuda itu. Tante Nadira menoleh, sedikit terkejut oleh suara bariton lembut yang menyambutnya. Alif tersenyum ramah, menyodorkan tangan yang besar dan hangat. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang menggelitik di ujung saraf Nadira. Matanya mengamati pemuda itu dari atas ke bawah, bukan karena ingin, tapi karena tak bisa menghindar. Alif menjelaskan bahwa dia akan membantunya selama masa penyesuaian di Dieng, termasuk menemani ke tempat tinggal sementaranya. Kebetulan, rumah singgah ibu dokter belum siap, jadi sementara nginap dulu di homestay keluarga saya, katanya. Dan senyum itu, entah kenapa membuat jantung Nadira berdetak sedikit lebih cepat. Bangunan kayu itu tampak hangat dari luar. Lampu temaram menyorot interior sederhana namun bersih. Kamar Nadira berada di seberang kamar Alif, hanya dipisahkan ruang tengah dengan karpet tebal dan aroma kayu basah. Saat ia meletakkan koper, Alif datang membawakan teh panas. Uapnya naik pelan, seperti atmosfer aneh yang mulai terbentuk di antara mereka. "Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil ya," ujarnya sambil menatap, lalu menunduk cepat. Nadira tersenyum samar, menikmati bagaimana pemuda itu terlihat gugup namun tulus. Ia memejamkan mata malam itu, tapi suara langkah kaki Alif di kamar sebelah justru membuatnya sulit tidur. Pagi harinya Nadira sudah berdiri di depan cermin klinik, membetulkan kerah blaus putihnya. Di luar ruangan, Alif sibuk membantu Wulan, bidan senior, menyiapkan alat medis. Nadira memperhatikan dari balik tirai jendela. Entah kenapa melihat Alif berkeringat sambil mengangkat boks obat membuat pikirannya melayang.
Maaf, lampu mati. Suara Alif dari balik pintu terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. Nadira membuka pintu pelan dan di hadapannya berdiri Alif membawa lilin dan secangkir teh. Cahaya remang membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya. Mereka duduk di ruang tengah, hanya diterangi lilin dan gemuruh hujan dari luar. "Dieng kadang suka begini, dinginnya mendadak," ucap Alif. Nadira tertawa kecil lalu membungkus dirinya dengan selimut. Alif memperhatikannya dalam diam, mata yang berbicara lebih banyak daripada bibir. Dan untuk pertama kalinya waktu berjalan lambat, seolah kabut Dieng menyelimuti bukan hanya rumah itu, tapi juga batas antara mereka. Nadira memperhatikan Alif dari balik selimut. Cahaya lilin menari di kulit wajahnya yang tenang namun tegang. Ada wangi samar dari rambutnya, wangi kopi dan kayu yang baru terbakar. Tapi di sela semua itu, Alif juga mencium aroma lembut tubuh Tante Nadira, perpaduan parfum vanila dan embun pagi. Ia tersihir, tapi tetap menjaga jarak duduknya. Nadira sadar tapi tak menegur. Matanya bertemu dengan mata Alif, dan di situ keduanya tahu. Ada rasa yang mulai berani menampakkan wujudnya. Dan malam itu pun ditutup dengan keheningan panjang, yang bukan kosong, tapi penuh tegangan yang belum sempat meledak. Besoknya Nadira bersikap biasa. Namun setiap kali Alif lewat, tubuhnya bereaksi. Jemarinya berhenti menulis. Bibirnya menggigit pelan ujung pena. Saat Alif mengantar makanan ke meja kerjanya, ia hanya bilang, "Terima kasih." Tapi senyumnya sedikit terlalu lama. Di sisi lain, Alif mulai berani menatap lebih dalam. Mata itu, mata wanita yang lebih tahu, lebih dewasa, tapi juga kesepian. Setiap malam, bayangan mereka duduk bersama kembali berputar di kepala masing-masing. Hingga akhirnya Wulan memperhatikan semuanya, dan tak segan membuka percakapan dengan senyuman setengah menggoda. "Kalau serumah sama pemuda semanis itu, jangan pura-pura gak tergoda ya, Dira," ujar Wulan sambil mengaduk teh. Nadira terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Dia terlalu mudah, tapi matanya memalingkan pandangan, mencoba menyembunyikan rona yang muncul begitu saja. Wulan mencondongkan tubuh. Justru itu yang bikin bahaya. Nadira tak menyangkal. Ia tahu Wulan benar. Bukan hanya usia, tapi situasi. Terlalu banyak hal yang bisa jadi alasan untuk mundur. Tapi juga terlalu banyak detik di mana dia ingin maju. Dan mungkin karena itu pula ia menerima ajakan Alif sore itu. Untuk berjalan ke bukit kecil di balik kabut, hanya berdua. Langkah mereka menembus jalur sempit, kaki menyentuh tanah lembab. Udara tipis menghembus rambut Nadira. Jaket Alif terbuka sebagian, terlihat lehernya yang berkeringat ringan. Nadira sesekali mencuri pandang, lalu buru-buru menatap langit. Mereka berhenti di atas batu besar, memandang kabut yang turun perlahan dari lereng. "Kalau Tante mau, sini duduk. Lebih anget," kata Alif tanpa banyak basa-basi. Nadira sempat menahan napas. Tapi ia duduk juga, tanpa berkata apa-apa. Dan sebelum sempat menjauh, tubuhnya tersentak. Karena kakinya terpeleset, dan tubuhnya langsung jatuh ke pelukan Alif. Pelukan itu seharusnya singkat, hanya sekedar menahan jatuh. Tapi tangan Alif tak segera melepas. Ia menggenggam erat pinggang Nadira. Napas mereka nyaris bersatu. Nadira terdiam. Ia bisa bangkit, tapi tidak melakukannya. Hujan rintik mulai turun, tapi mereka tetap di sana. Saling menatap dalam jarak yang terlalu dekat untuk disebut aman. Jari Alif sempat menyentuh ujung rambut Nadira yang basah. "Maaf," bisiknya. Tapi Nadira tak menjauh. Dan saat itulah ia sadar batas yang mereka jaga selama ini perlahan mulai kabur oleh dingin dan kabut Dieng. Sejak pelukan itu, Alif berubah. Tatapannya lebih berani, suaranya lebih dalam. Tapi dia juga lebih sering diam, seolah takut ucapannya akan membuat semuanya pecah. Di depan temannya,
Alif bicara lirih. Tante Nadira beda. Aku nunduk tiap lihat dia. Tapi malah makin pengen deket. Ia sadar, apa yang ia rasakan bukan sekadar kagum. Ada getaran yang dalam, bukan cuma karena kecantikannya, tapi juga karena caranya melihat dunia. Pemuda itu jatuh, perlahan tapi pasti. Dan saat Nadira menemukan secari kertas di depan pintu kamarnya malam itu, isi tulisan tangan itu membuatnya membeku. Tante Nadira, aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa. Senyum tante bikin malam-malam di Dieng nggak terasa dingin lagi. Tangannya gemetar saat membaca. Surat itu ditulis polos, tanpa nama. Tapi ia tahu persis siapa pengirimnya. Bukan rayuan, bukan pujian kosong. Hanya kejujuran mentah yang menyentuh sisi paling sepi dalam dirinya. Nadira menyimpannya di dalam buku catatan medis, seperti ingin merahasiakannya dari dunia, tapi tak sanggup membuangnya. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun dan suhu turun tajam, ada ketukan lembut yang nyaris ia harapkan. Alif berdiri di depan pintu, membawa 2 cangkir teh jahe dan selimut tebal di lengannya. Boleh nemenin sebentar? Suaranya lirih, nyaris takut. Nadira mengangguk. Mereka duduk di ruang tengah lagi, tapi kali ini tanpa lilin. Hanya suara hujan, napas yang makin berat, dan jari yang tanpa sengaja bersentuhan saat mengambil cangkir. Tak ada yang bicara, tak perlu. Hanya tubuh yang makin dekat, selimut yang menyelimuti bahu mereka berdua, dan degup jantung yang terdengar jelas. Dan dalam sunyi itu, Alif menoleh pelan, lalu berkata sesuatu yang menggetarkan seluruh dinding hati Nadira. Aku gak minta apa-apa, Tante. Aku cuma pengen nemenin. Kata-kata itu tak muluk, tak dibuat-buat. Tapi justru karena itulah terasa dalam. Mata Nadira bergetar, ia seharusnya menjauh, tapi tubuhnya tak bergerak. Alif mendekat sedikit, wajarnya hanya sejengkal dari pipi Nadira yang mulai memerah. Tak ada gerakan berani, hanya napas yang semakin berat dan waktu yang seperti berhenti. Mereka hanya duduk begitu, dalam keheningan yang lebih padat dari kata-kata. Dan malam itu, mereka menyerah bukan pada hawa dingin, tapi pada hangatnya keinginan yang tak mampu dibendung. Tak ada ciuman, tak ada pelukan yang menggila. Hanya tangan yang menggenggam lebih erat dari biasa, mata yang bicara lebih jujur dari bibir. Nadira bersandar di bahu Alif. Alif meletakkan dagunya pelan di atas kepala wanita itu. Mereka tak perlu menyentuh lebih jauh, karena hati mereka sudah terlalu dekat. Keheningan malam Dieng menjadi saksi bahwa 2 manusia yang berbeda dunia ini akhirnya memilih untuk tak lagi berpura-pura saling asing. Dan saat kabut mulai turun ke lembah, mereka masih di sana, dalam kehangatan yang tak lagi bisa mereka sangkal. Fajar menyelinap pelan di balik tirai kayu. Nadira membuka mata lebih dulu, masih bersandar di bahu Alif yang terlelap. Udara dingin tak mampu mengusir hangat yang tersisa dari pelukan malam itu. Ia menatap wajah pemuda itu lama, ada damai, ada kekhawatiran, dan ada rasa yang tak semestinya tumbuh di tempat sesunyi ini. Perlahan, ia melepaskan diri, meninggalkan Alif dengan selimut yang ia rapikan sendiri. Tak ada ciuman selamat pagi, hanya napas panjang yang ia hembuskan di depan cermin. Karena dalam hati ia tahu, pagi ini ia harus mulai menjaga jarak. Hari itu Nadira kembali dingin. Tatapannya sopan, ucapannya biasa. Tapi Alif tahu ada tembok yang dibangun semalaman. Alif mencoba mendekat, tapi yang ia terima hanya senyuman formal. Terima kasih sudah menemani semalam, kata Nadira singkat, lalu berlalu. Sejak itu, ruang di antara mereka terasa lebih lebar. Bahkan saat hujan turun lagi sore harinya, Alif hanya duduk di serambi, menunggu yang tak lagi datang. Ia menunduk, kecewa, dan mungkin terluka. Dan di balik jendela, Nadira juga menangis dalam diam. Karena menahan rasa bukan berarti tak merasa. Wulan masuk tanpa mengetuk.
seperti biasa. Tapi kali ini ia duduk, menatap Nadira tanpa basa-basi. "Kamu takut jatuh cinta? Atau takut dia beneran tulus?" tanya Wulan, pelan namun menusuk. Nadira tak menjawab. Air matanya kembali turun. "Kalau kamu cuma kesepian, berhenti. Tapi kalau kamu ngerasa tenang di dekat dia, kenapa harus menyangkal?" Wulan menggenggam tangan sahabatnya. "Kamu berhak bahagia, Dira. Meskipun yang datang itu lebih mudah." Dan kalimat itu terus berputar dalam benaknya. Bahkan saat ia menerima pesan singkat dari Alif. "Tante, aku tunggu di tempat pertama kita naik." Matahari belum tinggi ketika Nadira melangkah ke Bukit Sikunir. Kabut pagi menggantung, dan di sana berdiri Alif. Jaketnya terbuka, wajahnya menanti. Ia tak bicara saat melihat Nadira, hanya menatap lama. "Aku nggak minta tante ngapa-ngapain. Aku cuma pengen ada buat tante, kalau tante izinkan," katanya lirih. Nadira mendekat dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya jujur. "Kamu datang di waktu yang salah, tapi rasanya benar." Dan pagi itu mereka berdiri berdampingan, memandang matahari yang perlahan muncul dari balik awan, seperti perasaan yang akhirnya diterima. Dieng tak berubah, tetap dingin, tetap berkabut. Tapi kini, langkah Nadira terasa lebih ringan. Ia masih seorang dokter, seorang tante, seorang wanita yang belajar untuk membuka hati lagi. Dan Alif, ia tetap muda, tetap polos, tapi kini punya tempat istimewa di sisi Nadira, walau harus sembunyi dari banyak mata. Kadang mereka hanya saling pandang dari jauh. Kadang Alif menyelinap membawakan teh jahe. Tapi bagi mereka, itu cukup. Karena di puncak Dieng, cinta tak harus ribut, tak harus sempurna. Yang penting hangat dan disimpan rapi dalam hati. Dan begitulah sayang, di antara kabut tipis dan aroma jahe hangat, cinta yang tak direncanakan itu akhirnya menemukan tempatnya. Bukan dalam pelukan yang gegas, tapi dalam diam yang saling memahami. Kadang yang kita cari bukan sosok sempurna, tapi yang bisa duduk diam di sebelah kita, tanpa banyak tanya, tapi bikin hati tenang. Buat kamu yang sedang jatuh hati pada seseorang yang gak seharusnya, atau yang merasa terlalu tua, terlalu muda, terlalu takut, mungkin kisah ini bisa jadi pengingat bahwa rasa itu nggak pernah salah. Yang salah cuma saat kita pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Tante doakan, semoga kamu juga segera dipertemukan dengan seseorang yang bikin kamu pengen bertahan. Bukan karena harus, tapi karena hati bilang, ini dia. Kalau cerita ini bikin kamu terbawa perasaan, jangan lupa tekan like-nya, subscribe channel Celoteh Tante, dan share cerita ini ke teman, sahabat, atau seseorang yang mungkin diam-diam kamu rindukan. Tulis juga di kolom komentar, kamu tim Tante atau tim Alif? Dan cerita ini kamu dengar dari kota atau desa mana? Tante pengen tahu seberapa jauh kisah ini menyentuh hati kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat, tetap elegan. Karena di sini, rasa itu gak pernah tabu.